Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Setiawan dengan NIM 2087. Di sini saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan, yaitu Indonesia sebagai negara agraris bergantung besar pada sektor pertanian, termasuk wilayah Jember yang menjadi sentra agribisnis penting. Untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan, diperlukan penyelesaian masalah operasional menggunakan pendekatan root cause analysis atau RCA. PT Prinsita Asia sebagai penyedia benih di Jember menghadapi kendala karena sistem transaksi yang masih manual. Hal ini menyebabkan sulitnya memantau stok secara real time, lambatnya distribusi, serta kurangnya komunikasi terstruktur antar perusahaan dan petani. Proyek Seedbase hadir sebagai solusi dengan menerapkan algoritma pencarian, pengurutan, dan struktur data untuk membangun platform transaksi benih yang terintegrasi, efisien, dan reliable. Untuk tujuan aplikasinya yaitu yang pertama mempermudah transaksi penjualan benih, yang kedua meningkatkan akurasi stok dan permintaan, yang ketiga mempercepat proses distribusi, yang keempat meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, yang kelima menyediakan laporan dan analisis data otomatis. Kemudian batasan masalah yang pertama lingkup pengguna. Sistem hanya melibatkan 3 jenis pengguna, yaitu petani, produsen, dan admin. Yang kedua jenis akses dan antarmuka. Di sini menggunakan command line interface atau CLI. Yang ketiga data. Sistem hanya mencatat data stok benih, transaksi pemesanan, status pengiriman, dan laporan penjualan. Yang keempat output sistem. Sistem akan melakukan penyimpanan dan pembaruan data langsung ke database Postgre. Yang kelima database. Sistem menggunakan database Postgre untuk menyimpan data utama. Nah, untuk dasar teori pemrograman yang ada di bab 2, kami menggunakan bahasa pemrograman Python yang sesuai dengan kurikulum materi semester 1. Dan untuk konsep pemrograman yang diterapkan terdapat 4 inti konsep, yaitu variabel sebagai wadah dari nilai dan tipe data dari variabel tersebut, bisa string, integer, input, maupun boolean. Selanjutnya looping, yaitu instruksi berulang hingga kondisi tertentu terpenuhi, dan juga percabangan sebagai pengambilan keputusan. Dan terakhir, fungsi sebagai wadah untuk kumpulan perintah yang nanti masing-masing contohnya akan dijelaskan ke tahap implementasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mendengar Prasetya Aryono dengan NIM akhir 241 akan mempresentasikan laporan bab 3 dari proyek akhir kelompok 13. Di sini untuk kebutuhan sistem dari aplikasi Seedbase sendiri itu ada 13, yaitu yang pertama adalah pengguna atau user diwajibkan untuk melakukan login atau registrasi. Dan kedua, di sini ada fitur untuk melihat katalog benih, lalu memfilter benih, dan juga ada fitur keranjang belanja, check out dan pembayaran, lalu melihat status pesanan, lalu riwayat transaksi, monitoring alur pesanan, update status pesanan, laporan penjualan, dan update stok benih, lalu cek stok hampir habis atau kadaluarsa. Fitur autentikasi pengguna di sini ada beberapa data, yaitu nama, username, password, nomor telepon, dan alamat, yang dimana tipe datanya semua itu adalah string. Dan penyimpanan untuk database sendiri itu ada di PostgreSQL. Lalu untuk fitur katalog benih di sini ada data nama produk, kategori, harga produk, dan stok produk. Yang dimana nama produk dan kategori ini tipe datanya termasuk string dan harga dan juga stok yaitu integer. Lalu untuk penyimpanannya sendiri sama di PostgreSQL. Lalu di keranjang belanja di sini ada nama produk dan harga produk, yang dimana nama produk ini adalah bertipe data string dan harga produk adalah integer. Lalu untuk checkout belanja ada nama produk, harga produk, alamat, dan quantity. Yang dimana nama dan alamat adalah string, lalu harga dan juga quantity adalah integer. Lalu untuk status transaksi di sini ada tipe data ID pesanan dan status transaksi, dimana ID pesanan di sini adalah integer dan status transaksi adalah string. Lalu riwayat transaksi yaitu ID pesanan dan ID user, dan mereka semua adalah integer. Lalu untuk fitur di admin yaitu monitoring alur pesanan, di sini kita menggunakan ID user dan ID pesanan, yang dimana tipe datanya adalah integer, lalu tanggal pemesanan dan tanggal pengiriman adalah date. Lalu untuk update status pesanan yaitu kita menggunakan ID user dan ID pesanan, yang dimana ada tipe data integer dan tanggal pemesanan, lalu tanggal pengiriman adalah date. Dan laporan penjualan kita menggunakan ID user dan ID pesanan yang bertipe data integer. Lalu untuk produsen yaitu autentikasi pengguna, yang dimana ada data nama, username, password, dan nomor telepon yang menggunakan tipe data string. Lalu update stok benih kita menggunakan ID benih itu integer, nama benih dan kategori adalah string, tanggal masuk dan tanggal kadaluarsa adalah date, lalu jumlah stok adalah integer. Lalu untuk fitur cek stok yaitu kita menggunakan ID benih itu integer, nama dan kategori adalah string, lalu tanggal masuk adalah date, juga tanggal kadaluarsa adalah date, lalu untuk stok produk adalah integer. Untuk petani sendiri, ini ada fitur untuk login atau register yang memungkinkan petani untuk membuat akun baru atau masuk ke akun yang sudah ada agar dapat mengakses seluruh layanan aplikasi dengan aman. Lalu ada fitur katalog benih untuk petani agar petani bisa melihat benih-benih mana saja yang bisa mereka beli untuk di check out. Lalu juga ada filtering yaitu memfilter bagian mana saja yang ingin mereka lihat terlebih dahulu. Lalu di keranjang belanja yang berfungsi untuk menyimpan benih sementara yang akan mereka beli, dan check out untuk mengatur proses pemesanan, lalu melihat status pesanan yang sudah mereka lakukan, dan riwayat transaksi. Lalu untuk produsen sendiri itu ada login dan register, lalu juga produsen juga bertanggung jawab terhadap mengupdate stok benih yang ada. Lalu di sini juga ada peringatan stok dan kadaluarsa dari sistem. Lalu produsen juga dapat melihat beberapa daftar permintaan benih yang ada yang didapat dari pesanan dari petani. Lalu untuk admin, di sini admin hanya bisa untuk login dikarenakan admin adalah sebuah administrator resmi yang memiliki akses ke panel pengelolaan sistem, sehingga admin tidak perlu untuk register. Lalu admin juga bisa melihat atau memonitoring alur pesanan yang ada, dan admin juga mempunyai tugas yaitu untuk mengambil status pesanan, yaitu menjadi dikirim, diterima, selesai. Lalu admin juga dapat memantau untuk juga bisa men-track laporan penjualan dan pembatalan yang ada. Nah, proses dimulai dari start lalu masuk ke menu dashboard, dan di sini ada autentikasi, yaitu bertanya apakah sudah mempunyai akun. Jika ia akan diarahkan ke menu login, jika tidak akan ke menu register, yang dimana menu register di sini akan menyuruh untuk menyimpan username, password, dan nomor telepon. Nah, jika si user ini register sebagai petani, maka dia harus menginputkan alamat. Jika tidak, yaitu sebagai produsen, maka langsung ke menu dashboard, kembali ke menu autentikasi, yaitu ke menu login.
Nah, di menu login sendiri di sini hanya menginputkan username dan password. Lalu memverifikasi role apakah pembeli, jika iya akan mengidentifikasikan sebagai customer. Jika tidak, apakah admin, dan jika iya akan memverifikasi sebagai admin. Jika tidak, maka selain kedua itu, maka hanya tersisa produsen. Lalu akan mengidentifikasi sebagai produsen. Nah, jika pembeli, maka akan diarahkan ke menu customer, yaitu ada menu katalog benih dan filter benih, lalu keranjang belanja, lalu riwayat transaksi. Nah, jika memilih untuk katalog benih, maka tampilkan data dari benih tersebut. Lalu untuk jika tidak, maka akan ke filter benih, yaitu masukkan kategori. Jika iya, akan masukkan kategori benih dan menampilkan datanya. Jika tidak memilih filter benih, maka akan menampilkan keranjang belanja, yang dimana akan memasukkan ID benih, lalu memasukkan jumlah yang akan dibeli. Nah, jika tidak, maka akan diarahkan ke checkout belanja. Apakah dan iya, maka jika iya akan menampilkan data produk, lalu memilih metode pembayaran yang ada dan checkout, lalu enter. Dan jika tidak, akan melakukan pelacakan transaksi. Jika iya, akan memasukkan ID pesanan yang ada, lalu menampilkan data. Jika tidak memilih itu, maka hanya memilih riwayat transaksi. Jika iya, akan menampilkan data dari riwayat transaksi yang ada. Nah, jika selain semua menu yang di atas, akan ke menu keluar dan kembali ke menu dashboard, yaitu autentikasi pengguna. Nah, jika admin akan mengidentifikasi ke menu admin, yaitu monitoring alur pesanan. Jika memilih monitoring alur pesanan, akan menampilkan data-data pesanan yang ada. Lalu jika tidak, maka memilih menu update status pengiriman dan menginputkan ID pesanan, menampilkan data pesanan, dan memasukkan status pesanan yang baru, lalu menyimpan data dan tekan enter. Jika tidak, akan memilih laporan penjualan. Jika iya, akan menampilkan semua data laporan penjualan yang ada. Nah, selain ke semua menu yang di atas, maka akan ke menu keluar dan kembali ke menu dashboard. Nah, untuk fitur produsen sendiri yaitu memilih menu. Lalu jika memilih cek stok habis dan kadaluarsa, akan menampilkan data. Nah, jika tidak, akan menampilkan menu update stok benih, yaitu iya, dan menginputkan ID benih, lalu menampilkan data benih, dan memasukkan stok baru, lalu menyimpan data, dan menekan enter. Lalu, untuk apakah melihat daftar order, jika iya, akan menampilkan data. Nah, jika selain semua itu, maka akan ke menu keluar dan kembali ke menu dashboard. Di sini saya akan menjelaskan dev dashboard. Gunakan try input apakah sudah memiliki akun, yes or no. Jika yes, maka fungsi login dipanggil, dan jika no, maka fungsi register dipanggil. Jika tidak keduanya, maka akan muncul inputan tidak valid dan coba lagi, dan kembali ke dashboard. Login, yaitu ada yang digunakan untuk memverifikasi akun pengguna berdasarkan username dan password. Lalu program meminta inputan dari user untuk memasukkan username dan password mereka, lalu mencocokkannya dengan beberapa role yang ada, yaitu role petani, role produsen, dan role admin. Jika tidak ditemukan pencocokan atau username atau password salah satunya itu ada yang error, maka program akan menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna untuk mencoba login lagi. Jika login berhasil, maka program akan mengambil ID usernya dan ID role-nya dari database, lalu mengarahkan pengguna ke menu sesuai peran, yaitu sebagai customer, produsen, atau admin. Jika role tidak dikenali, program kembali ke dashboard untuk memulai lagi. Nah, lanjut di bab keempat, yaitu di tahap implementasi. Di sini kami akan menjelaskan kode yang sudah diimplementasi dari desain yang sudah kami buat. Nah, untuk pertama, sebelum masuk ke fitur dari tiap role, di sini kita ada fitur register untuk mendaftarkan akun yang belum terdaftar. Nah, di sini ada dua role yang bisa didaftarkan, yaitu customer dan produsen. Nah, di sini di setiap role, user akan diminta untuk menginputkan data nama, username, password, dan nomor telepon. Namun, khusus di role customer akan diminta data wilayah khusus untuk role customer di sini akan diminta data tambahan, yaitu wilayah, karena dibutuhkan untuk pengiriman. Nah, salah satunya di sini kita ada variabel nama yang diminta oleh program bagi user untuk menginputkan nama. Di sini kita menggunakan strip supaya nilai kosong itu tidak diinputkan ke dalam variabel tersebut. Nah, di sini tiap data yang diminta sudah diintegrasikan ke query PostgreSQL agar data yang diminta itu bakal kesimpan di PostgreSQL. Di sini kode-kodenya untuk ini customer, ini khusus data tambahan, yaitu wilayah. Di sini ada kabupaten, kecamatan, sama desa. Dan di sini untuk produsen hanya ada nama, username, password, nomor telepon. Dan di sini untuk menu dari customer dibagi menjadi 3 fungsi, yaitu fungsi yang pertama di sini ada katalog. Nah, di sini akan menampilkan menu-menu apa saja dalam katalog benih yang ada di sini, yaitu ada 5 menu. Yang pertama menampilkan semua katalog, yang kedua menampilkan berdasarkan harga terendah, lalu tertinggi, stok tersedia, dan yang terakhir itu kembali ke menu customer. Nah, untuk menu yang pertama di sini menampilkan query base, yaitu query default yang menampilkan ID benih, nama benih, kategorinya, harga, serta tanggal kadaluarsa dan stok. Nah, untuk yang pilihan yang kedua di sini kita panggil variabel default tadi, namun di order berdasarkan harga terkecil, dan ini terbesar. Lalu yang keempat ini sama, cuman kita tampilkan berdasarkan stok tersedia, yaitu perbedaannya ada di sini, di mana jumlah produksi itu lebih dari 0. Lanjut, di sini adalah tampilan katalognya. Di sini yang tiap kolom itu ada ID benih, nama benih, kategori, harga, kadaluarsa, dan stoknya. Nah, di sini headernya, di sini kita buat header nama kolomnya dan kita ratakan tengah dengan jarak karakter sesuai dari masing-masing tiap kolom. Di sini 10, 25, 10, 20, dan 7. Ini untuk tampilan katalognya nanti. Dan lanjut, di sini ada kondisi. Kalau kita pilih satu, itu bakal kembali ke katalognya, dan pilih dua itu kita lanjut ke transaksi. Nah, di sini pilih kedua, yaitu pilih benih. Nah, di sini akan diminta ID dan jumlah berdasarkan katalog yang sudah ditampilkan sebelumnya. Nah, jika di sini ada kondisi kalau tidak sesuai dengan variabel kedua di sini, maka akan menampilkan pesan dan kembali ke menu customer. Nah, di sini ada perubahan variabel, di mana variabel sebelumnya itu string dan di sini diubah jadi integer. Dan di sini ada kondisi lagi kalau jumlah atau benih yang dibeli itu nanti kalau di atas, di bawah 0 atau di bawahnya itu akan menampilkan pesan dan diarahkan kembali ke katalog. Nah, di sini juga ada kondisi lagi kalau misalkan ternyata stoknya itu kosong, maka tidak dapat melanjutkan transaksi dan akan menampilkan pesan ini benih kosong, tidak bisa dibeli, maka akan diarahkan untuk kembali ke katalog. Nah, di sini ada lagi kalau misalkan stok yang diminta itu tidak cukup atau kurang dari stok yang ada, di situ akan menampilkan pesan dan juga akan diarahkan kembali untuk ke katalog. Dan di sini lanjutan jika semua kualifikasi terpenuhi, maka akan mengambil ID pesanan dari tabel pesanan yang ada di PostgreSQL, dan di situ kita akan menyimpan hasil dari situ kita menyimpan data
data-data yang sudah kita inputkan kayak misalkan tadi ID benih atau jumlah ID benih dan jumlahnya. Nah, di sini kita simpan ke pesanan dengan nilai awal itu di keranjang karena kita masih di sini menyimpannya itu di keranjang. Nah, kalau sudah di keranjang, nanti kita akan diarahkan ke menu keranjang. Nah, di sini kita lanjut ke fungsi yang kedua yaitu keranjang. Nah, di sini sudah kita tampilan keranjang yang kita ambil dari ID pesanan tadi itu bakal nampilin data-data yang sudah kita masukkan di awal. Jadi di sini detail keranjangnya bakal ada ID detail, nama benih, harga, jumlah, total harga. Data ini akan menampilkan data sebelumnya yang sudah kita ambil dari katalog itu. Kalau kita akan lanjut ke checkout atau kita lanjut ke transaksi itu bakal diminta ID detail yang ada di sini. Nah, kalau tidak ada bakal menampilkan pesanan. Nah, berdasarkan ID detail yang sudah ada di keranjang, di sini user diminta untuk menginputkan ID detail yang ingin dibeli. Jadi kita bisa memilih benih mana aja yang mau dibeli berdasarkan ID detailnya. Nah, di sini kita inputkan dan di sini bakal dipisah. Kalau misalkan kita memilih lebih dari satu, nanti dipisahkan dengan spasi. Nah, nilainya itu bakal dibedakan sesuai spasi itu. Nah, kalau tidak ada kalau kosong nanti kita nyimpan kosongan bakal menampilkan pesanan dan kembali ke menu customer. Nah, di sini lanjut di checkout. Kalau sudah terpilih nanti akan menampilkan detail-detailnya lagi untuk checkout. Nah, di sini menampilkan ID detail, nama, harga, jumlah dan totalnya. Total semua isi benihnya. Nah, di sini kita mengambil ID pesanan lagi dari tabel pesanan. Nah, di sini itu kalau ternyata di tabelnya di SQL-nya itu nggak ada bakal ngasih pesan keranjang tidak ditemukan dan bakal kembali ke fungsi keranjang lagi. Nah, di sini lanjut ke informasi pengiriman dan pembayaran. Nah, di sini diminta user untuk tunai dan non tunai antara dua itu. Kalau misalkan yang diisi ternyata tidak sesuai, tidak maksudnya bukan tunai dan non tunai maka pilih akan mengirim pesan pilihan tidak valid dan kembali lagi ke keranjang. Nah, jika sudah seperti itu maka status transaksi itu bakal diperbarui yang sebelumnya itu di keranjang. Nah, di sini bakal diperbarui jadi dikemas. Nah, lanjut di sini ada user diminta untuk konfirmasi kalau membeli item ini pilih atau tidak. Nah, kalau ya nanti di sini bakal menyimpan data-data tersebut untuk mengupdate data pesanan. Nah, di sini akan menyimpan data-data tersebut ke dalam PostgreSQL dan nah di sini user akan diminta mengonfirmasi untuk item tersebut bakal dibeli atau tidak. Nah, kalau milih ya, di sini akan mengupdate query yang ada di detail pesanan dan juga di sini akan mengupdate menambahkan data baru di transaksi yaitu di mana isinya data-data yang kita sudah checkout tadi. Dan di sini akan mengupdate riwayat produksi di mana stoknya tadi itu bakal berkurang sesuai dengan jumlah produk yang kita beli sebelumnya. Nah, di sini ada tampilan kalau pembeliannya itu berhasil dengan nomor pesanan yang memanggil nilai variabel sebelumnya dan total bayarnya yang ada di checkout tadi. Nah, di sini akan diarahkan kembali untuk menu customer. Nah, kalau dikonfirmasi sebelumnya kita milih tidak maka akan kembali ke menu customer. Nah, lanjut di sini untuk fungsi yang terakhir yang berada di customer yaitu menampilkan fitur riwayat transaksi. Nah, di sini ada tampilan untuk riwayat transaksi di mana transaksi yang sudah kita lakukan sebelumnya maka akan tampil di sini. Nah, tampilannya itu ada tanggal transaksi, nama benih, jumlahnya, terus di sini harga, detail alamat, nama desa, nama kecamatan dan nama kabupaten. Nah, di sini query-nya kita ambil dari SQL. Nah, di sini statusnya itu selesai berarti transaksi yang sudah selesai. Nanti tampilannya di situ. Nah, di sini ini ini headernya untuk memanggil variabel yang di sini tanggal. Nah, di sini headernya bakal ditampilkan rata tengah berdasarkan jarak karakter masing-masing dari sini. Ini jarak karakternya 10, 20, 5, 10, 25, 10, 10. Nah, setelah menampilkan maka akan diarahkan kembali ke menu customer. Nah, kalau sebelumnya itu kan ada diminta untuk tampilkan fitur atau kembali ke menu customer. Nah, kalau pilih satu bakal nampilin semua riwayat. Nah, kalau pilih dua di sini akan kembali ke menu customer. Nah, di menu admin sendiri ini ada 3 menu, yaitu menu yang pertama itu menampilkan laporan, lalu menu kedua adalah memonitoring dan update status pengiriman, lalu menu ketiga adalah keluar. Nah, di sini untuk menu yang pertama yaitu menu tampilkan laporan, di sini ada menu lagi yaitu menu yang pertama yaitu menampilkan seluruh laporan yang ada, lalu menu yang kedua adalah lampir laporan berdasarkan transaksi yang sudah selesai, lalu yang ketiga adalah laporan yang berdasarkan 3 bulan terakhir. Di sini untuk menu yang pertama, kita memakai query untuk select dari tanggal transaksi, status transaksi, metode pembayaran, dan nama benih yang ada. Lalu kita joinkan ke detail pesanan. Nah, untuk menu yang kedua, kita memakai tanggal transaksi, status transaksi, metode pembayaran, lalu dari transaksi dan menjoinkan ke detail pesanan. Yang menu yang ketiga, yaitu kita menampilkan tanggal transaksi, status transaksi, metode pembayaran, dan nama benih. Lalu, jika inputan dari user adalah selain dari 4 menu tersebut, maka sistem akan menampilkan pesan error, yaitu pilihan tidak valid, dan akan mengembalikan ke menu laporan lagi. Nah, jika berhasil, maka akan menampilkan hasil laporannya. Lalu, jika sudah selesai, maka admin akan menekan enter untuk kembali ke menu admin lagi untuk memilih menu yang selainnya. Lalu, di menu untuk update status pengiriman, di sini ada daftar transaksi, kita ada query untuk melakukan daftar transaksi, dan jika masih belum ada transaksi dari pesanan dari user-user, maka sistem akan menampilkan pesan yaitu belum ada transaksi. Jika sudah ada, maka sistem akan menampilkan daftar transaksi berdasarkan ID transaksi, tanggal transaksi, nama benih, total, dan status dari transaksi tersebut. Lalu, di sini ada update status pesanan dan kembali. Jika admin memilih untuk update status pesanan, maka admin harus menginputkan ID berapa yang akan ID benih berapa, ID pesanan berapa yang akan diupdate. Jika dan di sini admin harus wajib untuk mengisi. Dan tidak boleh kosong, tidak boleh hanya enter saja. Lalu ID harus berupa angka, tidak boleh untuk karakter yang selain angka. Dan di sini ada query untuk melihat apakah ID yang dimasukkan oleh admin tersebut apakah ada di database atau tidak. Jika tidak ada, maka sistem akan menampilkan pesan error yaitu ID transaksi tidak ditemukan dan akan mereturn ke menu update status pengiriman lagi. Nah, jika status sudah berada di selesai atau status yang paling terakhir sendiri, maka sudah tidak bisa diupdate kembali dan jika admin memaksa untuk menginputkan ID pesanan yang sudah selesai, maka sistem akan menampilkan pesan yaitu transaksi sudah selesai dan tidak dapat diubah. Lalu akan mereturn ke update status pengiriman. Jika status saat ini itu tidak valid atau tidak ada di status yang jika waktu admin menginputkan untuk mengupdate status itu selain ada dikemas, dikirim, diterima, dan selesai, maka sistem akan menampilkan status tidak valid dan mereturn ke update status pengiriman. Jika status baru itu sama dengan status yang sama seperti yang sudah ada, maka sistem akan menampilkan status sudah dalam kondisi tersebut. Jadi tidak akan bisa diupdate. Nah, urutan status itu harus maju, yaitu pertama dikemas, lalu tahap kedua adalah dikirim, dan tahap ketiga adalah diterima, lalu tahap keempat adalah selesai. Jika tahap status baru itu lebih
kecil atau mundur dari tahap status yang sekarang, maka status sistem akan menampilkan pesan error, yaitu status tidak boleh mundur, dan mereturn ke update status pengiriman. Nah, jika admin berhasil mengupdate status transaksinya, maka sistem akan menampilkan pesan, yaitu status berhasil diupdate. Dan jika user memilih menu yang kedua, yaitu menu yang keluar, maka sistem akan mengembalikan ke menu admin. Jika admin memilih di antara selain menu 1 dan 2, maka sistem akan memunculkan pesan error, yaitu print pilihan tidak valid, dan akan mereturn ke menu admin. Kemudian di sini saya akan menjelaskan fitur produsen. Yang pertama, check stock, yaitu menggunakan try, print, cek stok habis atau kadaluarsa. Jika memilih 1, tampilkan stok benih. Jika memilih 2, kembali ke menu produsen. Untuk memilih yaitu menggunakan input, pilih menu 1 atau 2. Jika memilih 1, maka akan memunculkan stok benih. Borrow in data, yaitu menampilkan setiap baris hasil query. Kemudian jika memilih 2, maka akan kembali ke menu produsen. Jika tidak memilih apa-apa atau maka pilihan tidak valid. Yang kedua yaitu dev update benih, yaitu menggunakan try, print update stok benih, print daftar stok. Di sini query-nya akan memunculkan daftar stok. Kemudian untuk borrow in data, yaitu memunculkan setiap baris hasil query. Jika total 0, maka satu stok akan menampilkan habis. Namun jika kurang dari 50 akan memunculkan menipis. Namun jika lebih dari itu, satu stoknya aman. Kemudian if not ID benih is digit, yaitu ID benihnya hanya bisa angka. Jika huruf atau yang lainnya, maka data tidak valid dan kembali ke menu sebelumnya. Kemudian untuk stok baru, if not stok baru is digit, yaitu sama seperti di atasnya, yaitu hanya bisa dimasukkan oleh angka. Jika huruf atau yang lainnya, data tidak valid dan kembali ke menu produsen. If ID benih kurang dari sama dengan 0, yaitu untuk memasukkan stok harus lebih dari 0. Jika mengisi stok minus, maka data tidak valid. Stok harus lebih dari 0 dan kembali ke menu produsen. From datetime, import datetime ini yaitu mengimpor modul datetime untuk memproses tanggal. Dan datetime strip time yaitu digunakan untuk mengubah input string, misalnya 2025 12.01 menjadi objek tanggal. Format yang diterima yaitu tahun, bulan, dan tanggal. Untuk date yaitu mengubah hasilnya menjadi tipe date tanpa jam. Untuk laporan sama dengan kursor fetch count, yaitu kursor fetch count digunakan untuk mengambil satu baris hasil query dari database. Jika query yang menghasilkan satu data, baris tersebut akan disimpan dalam variabel laporan. Untuk yang laporan 0 yaitu ID benih, laporan 1 nama benih, laporan 2 total stok, dan laporan 3 kadaluarsa terdekat. Kemudian dev daftar pesanan, yaitu try, print, di sini memunculkan ID pesanan, ID user, benih, jumlah pesanan, dan tanggal pesanan. Untuk borrow in result ini, row 0 hingga 4 adalah indeks kolom pada hasil query. Untuk yang tanggal sama dengan string, yaitu jika ada tanggal ubah ke string, jika 0 tampilkan simbol strip. Kemudian jika ada error dalam blok try, pesan error akan ditampilkan tanpa menghentikan program. Kemudian tekan enter untuk kembali ke menu produsen. Oke, di sini sudah ke tahap bab 5 mengenai hasil dan pembahasan, maka saya akan mendemonstrasikan role customer dari program project akhir kami. Nah, di sini untuk yang pertama, user diminta untuk mengkonfirmasi apakah sudah memiliki akun atau tidak. Di sini sudah, maka kita pilih yes. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan username dan password berdasarkan registrasi yang sebelumnya sudah di-set. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan transaksi pembelian benih. Pertama kita ke katalog. Nah, di sini bebas mau memilih yang mana saja katalognya, cuma perbedaannya ada di filtering aja. Nah, di sini kita pilih ke stok yang tersedia aja, kita pilih 4. Nah, di sini benih-benih yang sudah tersedia sudah ditampilkan, maka di sini kita memilih 2 untuk transaksi benih. Nah, kita tinggal milih ID benih mana yang ingin dibeli. Kita contohkan di sini yang 14. Kita beli 100. Nah, di sini udah menampilkan pesan kalau benih yang kita pilih sudah masuk ke keranjang. Nah, kita tinggal enter untuk pergi ke menu keranjang. Di sini kita tinggal pilih benih yang kita sudah masukkan tadi. Kita pilih pembayarannya dan kita konfirmasi. Di sini berhasil dan di sini transaksinya berhasil dan kita bisa kembali ke menu customer. Nah, di sini untuk melihat riwayat transaksi apa saja yang sudah berhasil, kita tinggal ke menu riwayat transaksi. Di sini kita sudah menampilkan untuk riwayat transaksi yang sudah kita lakukan dan di sini statusnya berhasil. Untuk transaksi yang kita barusan check out atau kita lakukan masih belum karena statusnya masih belum diperbarui oleh admin. Nah, di sini saya akan masuk ke menu admin. Masukkan username dan password. Tekan laporan. Nah, di sini ada satu laporan yaitu yang dimana ada petani yang membeli sawit putih. Lalu kita menekan enter untuk mengambil status pesanannya. Nah, di sini kita update status pesanan yang dimana ID transaksinya itu 1. Status saat ini sudah dikemas, maka kita harus menginputkan status baru yang dimana harus lebih dari status yang sebelumnya, yaitu di kiri. Status berhasil diupdate. Nah, status sudah berhasil diupdate menjadi dikirim. Lalu untuk demo yang produsen, kita masukkan akunnya yaitu produsen Budi dan passwordnya Budi 123. Yang pertama kita cek stok, terus tampilkan stok ini.
dan kemudian muncul ID, nama benih, harga, kalkulator, dan total stok. Untuk kembali yaitu cukup menekan enter. Kemudian yang kedua, update stok. Kita masukkan mencoba stok 4 dan kita masukkan 500. Untuk tanggalnya 2026 01/01. Dan untuk ID benih 4 jagung bisi sudah terupdate. Untuk kembali cukup menekan enter. Kemudian kita lihat daftar pesanan dan tidak ada. Untuk keluar kita tinggal menekan angka 4.